bisa berjalan di air, bisa terbang, kebal bacok, kebal pisau, lidahnya tidak bisa diiris pisau, umpamanya kan. Ya, tukang-tukang obat tuh ya. Maka kata Imam Syafi'i, lihat amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti wali Allah. Kalau amalannya menyelisih Sunnah, Quran, berarti wali setan. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan wali setan, ya kan? Jadi dari sini kan dunia perdukunan itu kan biasanya kalau dalam ilmu kanuragan itu biasanya menampilkan ya itulah kebal-kebalan, ilmu tenaga dalam. Ya, pamannya ditinju dari sini 1 kilo sudah roboh gitu. Nabi lo kalau punya ilmu tenaga dalam, ngapainlah terluka-luka dia? Dari jauh aja dipukul orang musyrik terpental-pental tuh. Kenapa pula Nabi harus berhadap-hadapan, kepalanya sampai kemudian pecah gitu ya, sampai ada darah lagi keluar, giginya rompang lagi. Kok orang sekarang aneh-aneh? Dari mana tenaga dalam itu? Ya tenaga semua dalam badan. Mungkin maksudnya tenaga dalam di sini yang ma'ruf itu maksud nonjok jarak jauh dia tumbang gitu ya. Kemudian adegan atraksi telanjang, ambil golo, ambil pisau, disabet-sabet, nggak ngapa-ngapain katanya kan. La haula wala. Kalau bukan ajaran setan, ajaran apa itu? Sekelas Nabi aja tidak mempan gitu ya, tetap aja terluka. Sahabat mati lagi coba. Sahabat yang meninggal di perang Uhud itu 70 ya. 70 syuhada loh ya. Sahabat di perang Uhud itu bukan 1-2 yang mati, 70 syuhada Uhud meninggal. Lah siapa lebih mulia, sahabat ke orang-orang yang sekarang punya ilmu tenaga dalam itu? Ya kan aneh seolah-olah kemudian, dan tidak dikenal para ulama-ulama, para mujahidin. Justru para mujahidin itu ketika mereka perang, mereka ingin meninggal mati syahid. Kalau kemudian perang ingin kebal bacok, kapan syahidnya tuh bu? Ya kan, nggak syahid lah, dibacok-bacok tak mati-mati. Nggak syahid lah kan gitu ya. Aduh kacau ya. Taib, jadi syahidnya di situ. Berarti mereka pasti orang-orang yang kebal-kebal ini pasti bekerja sama dengan syaitan. Karena kalau itu karomah bu, karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu datang sendiri. Terkadang tidak mungkin terulang sekali saja. Karomah, ma'unah itu sama. Ini kan bisa dipelajari kan gitu. Bahkan bisa di komat kamit, bisa datang sendiri itu kan. Kapanpun kebal dia bisa tuh. Sekarang mau kebal saya bacakan komat kamit, kebal dia. Lah karomah, ma'unah itu tidak bisa dipelajari. Ya, dia memang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk para wali-wali Allah. Nah, berarti kan di sini ada sesuatu di situ, rahasia antara orang-orang itu dengan alam-alam lain itu. Kemudian syahidnya di sini kenapa diceritakan? Artinya Nabi saja tidak bisa menolong dirinya, maka jangan disembah. Nggak boleh nyembah Nabi. Nabi saja tidak bisa menolong dirinya. Dia pun kalau dia tahu dia akan kalah di perang Uhud, saya kira Nabi nggak akan perang di perang Uhud kan? Pasti dia sudah tahu nih, kita akan kalah di perang Uhud, nggak usah perang dulu, nanti kita cari strategis lagi. Tapi kan Rasul sudah tahu yang gaib, ya kan? Berangkat aja ke Uhud, tawakal Allah. Ternyata kalah kan gitu. Nah, Nabi saja tidak tahu yang gaib, Nabi saja terluka, tidak bisa melindungi, maka sekelas Nabi saja bukan sesembahan. Nabi itu sama dengan kita manusia, cuman dia Nabi, jangan didustakan, dia hamba, jangan disembah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman nih, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk sama dengan kalian. Pamannya nih, ada orang yang datang ke kuburan, kemudian meminta jodoh di kuburan, ya, kemudian meminta rizki di kuburan, ingin lancar usahanya di kuburan, pokoknya serba ke kuburan, mau ujian saja biar naik datang ke kuburan gitu ya. Kemudian juga ibu mau buka usaha online datang ke kuburan gitu ya. Kuburannya online lagi, lihat di internet ya, serba online. Lah orang-orang yang dikubur itu Allah katakan apa? Ibadun amsalukum, mereka hamba Allah juga. Yang di kuburan itu hamba Allah sama dengan kita. Walaupun mereka para wali, walaupun mereka para nabi gitu ya. Ya, cuman bedanya mereka lebih mulia dibandingkan kita saat hidupnya dan saat kematiannya.
tetapi mereka tidak diberikan rububiyah Allah. Ya, semasa hidupnya saja mereka tidak diberikan rububiyah Allah. Ya, Nabi tidak bisa disuruh turunkan hujan, dia turun hujan, tidak bisa kan? Tetap saja kalau minta hujan kepada Allah. Nabi tidak bisa suruh numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia aja melarang orang Madinah supaya jangan sibuk mengawin-ngawinkan unta, akhirnya hasilnya merosot. Kemudian para sahabat datang, orang Ansor kepada Rasul, ya Rasul, setelah kami mengikuti saranmu, kami tidak mengawin-ngawinkan kurma-kurma kami karena ingin fokus ibadah, sekarang panennya kurang nih, gimana nih Nabi nih? Kata Nabi, ya sudahlah, balik lagi ke kebun-kebun kalian, kawinkanlah kurma-kurma kalian, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian gitu ya. Lah Nabi loh nggak punya rububiyah, nggak bisa dia menghidupkan tumbuhan, menurunkan hujan, nggak bisa, semua datang dari Allah. Apalagi para sahabat, apalagi para ulama gitu ya. Jadi kita datang ke kuburan itu ya cukuplah kita berdoa kepada Allah. Ziarah kubur itu untuk tadhkiratul maut, mengingat kematian, melembutkan hati, berdoa kepada ahli kubur, itu saja gitu ya. Ngapain minta-minta jodoh di situ? Ya, nggak perlu minta jodoh-jodoh di situ. Kalau minta jodoh itu cari macomblang, ya kan? Tolong carikan jodoh anak, nanti dicarikan tuh. Ngapain pula ke kuburan? Ya. Jadi ini hal yang perlu dipahami ya tentang masalah tauhid. Taib. Kemudian juga yang terakhir dalil beliau menyebutkan surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa angdir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, ya ma'syara Quraisyin, atau kalimatan nahwa, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'ah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'ah. Ya Fatimatu binta Muhammadin salini mali min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Jadi Rasulullah SAW ketika turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini, perintah untuk berdakwah terang-terangan. Setelah 3 tahun Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi. Ketika turun surah Al-Asy-Syu'ara ini berarti Rasul sudah ada perintah untuk terang-terangan. Lah pertama kali dakwah terang-terangan adalah mengumpulkan kerabatnya. Di kerabatnya dikumpulkan di Bukit Sofa. Kemudian Rasul berceramah tuh di Bukit Sofa itu. Orang-orang Quraisy katanya, selamatkan diri kalian, tebuslah diri-diri kalian dari siksa Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi kamu di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Hei putri Muhammad Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku. Engkau tidak mungkin selamat karena aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihat, Nabi loh tidak bisa menolong anaknya Fatimah, bibinya Safiyah, pamannya Abbas, semua sudah masuk Islam nih. Tidak bisa menolong di hadapan Allah. Artinya Nabi SAW tidak bisa menolong orang supaya jangan masuk neraka, tidak bisa menolong supaya orang dimasukkan ke surga. Itu hak Allah ya. Nabi tidak bisa itu semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasukkan ke surga, mengeluarkan dari surga, memasukkan ke neraka, mengeluarkan dari neraka, mengampuni orang, tidak mengampuni orang, semua urusan Allah. Nggak ada hubung kait Nabi SAW di sini sampai kepada